Oke, sebelum kita masuk ke episode 5, gue mau ucapin selamat hari Natal buat teman-teman yang sedang merayakan. Kita tarik napas dulu ya. Episode 4 kemarin, jujur aja, gue pribadi masih kebayang. Karena emailnya makin lama makin ganggu. Pengirim bilang bentuk yang berdiri di balik pintu itu awalnya cuma bayangan. Terus jadi siluet dan akhirnya beneran kelihatan bentuk tubuhnya. Kecil, kurus, tanpa wajah, tanpa kaki, tapi tangannya panjang banget, kukunya nyeret lantai, kayak bukan makhluk yang seharusnya ada di sisi pintu manapun. Dan yang bikin tambah gak enak, di foto terakhirnya, monitor di belakang pengirim kebuka halaman CPM. Jadi, si benda itu tahu arah ke studio gue, dan waktu pintu studio CPM ikut bergerak, gue yakin ini bukan cerita satu arah lagi. Ini cerita dua arah. Email masuk jam 2:17. Jam yang sama kayak di episode keempat. Kayak ada ritme baru, dan ritme ini nunjukin perubahan. Pengirim buka emailnya begini. Gue gak yakin lo bakal percaya, tapi kamar gue udah gak punya bayangan. Lo coba bayangin deh, semua lampu di kamar dia nyala, tapi ketika dia ngarahin cahaya ke tembok atau ke lantai, gak ada bayangan sama sekali. Bukan redup, bukan blur, tapi hilang. Pengirim bilang, gue angkat tangan gue lihat ke lantai, harusnya ada bayangan tangan kan? Tapi kok malah gak ada. Di sini gue udah nyengir getir. Soalnya kalau suatu entitas atau sebuah tempat udah berhenti menghasilkan bayangan, itu artinya ada yang lebih gelap dari ruang itu sendiri, dan itu yang ngambil fungsi bayangan. Pengirim bilang semua benda di kamar dia, kayak kursi, botol minum, meja, bahkan kasur, nggak punya bayangan, padahal lampu ada 3. Dia kirim foto. Dan bener, benda-benda ini kayak ngambang di ruang putih, padahal ruangannya gelap, hanya bendanya doang yang kelihatan, cahaya nggak nempel. Gue zoom, dan gue sadar, ada satu benda yang tetap punya bayangan. Lingkaran serat hitam di lantai, dan bayangannya bukan ke bawah. Bayangannya ke atas, kayak cahaya datang dari bawah lantai. Dan ini, sumpah, bikin merinding. Pengirim bilang, dia coba keluar kamar, tapi begitu pintu kamar kebuka, bayangan dia ikut keluar pelan-pelan dari dalam kamar, kayak kebalik. Tubuhnya keluar dulu, bayangannya nyusul belakangan, dan bayangannya bukan bentuk dia. Bayangannya lebih kecil, dan tangannya panjang ke lantai, kayak sosok di episode keempat. Penulis bilang, ini aneh, bayangan gue, tapi kayak bukan bayangan gue. Dia kayak ngerangkak, turun dari tembok, dan ngarah ke bawah ranjang. Dari sini, ton email berubah. Tulisan pengirim goyang, juga typo. Ada huruf loncat. Penulis bilang, ada suara dari bawah kasur. Bukan suara orang, bukan juga hewan, kayak suara dari 2 kuku panjang yang ngetok lantai dari bawah. Gue pas lagi baca emailnya, kondisi studio CPM tiba-tiba berubah. Lampu gue semua normal, bayangan mic di meja hilang, bayangan tangan gue juga hilang, tapi bayangan kursi kosong di sebelah kiri masih ada di tempatnya. Padahal kursi itu gak ada siapa-siapa, cuman ada bayangan di lantai. Dan bentuknya kecil. Gue jujur langsung berhenti ngomong, kayak lagi ngeliatin gue balik. Penulis kirim satu video pendek. Kamera ngarah ke pintu rumah. Ada sosok kecil dari kejauhan di lorong depan pintu rumahnya. Berjalan pelan, tapi pantulan lantai di bawahnya gak punya bayangan. Gue coba pause, terus gue zoom. Sosok itu makin jelas. Sosoknya setinggi anak kecil, tanpa wajah, tanpa kaki, tapi tangannya menyeret ke lantai, kukunya melengkung keluar. Dan di frame terakhir, sosok itu nengok ke kamera, bukan pakai kepala. Karena dia gak punya, dia nengok pakai gerakan tubuh, ngebengkokin seluruh badannya ke satu sisi, dan di tembok belakangnya. Gue lihat serat hitam membentuk bayangan. Bayangannya itu muncul duluan sebelum sosoknya, seolah sesuatu dari ruang lain lagi nuntun dia. Oke,
Ini mulai masuk fase baru. Kalau di episode sebelumnya, pintunya yang bergetar. Sekarang, ruangannya yang berubah. Ruang yang gak punya bayangan itu bukan ruang kosong. Biasanya, ruang itu lagi dipinjam sesuatu yang lebih gelap dari cahaya apapun. Dan kalau bayangan pengirim mulai ngambil bentuk sosok di episode 4. Episode berikutnya mungkin nunjukin kenapa sosok itu ngikutin pola bayangan, bukan pola manusia. Kita masuk ke bagian yang agak ngeri, karena ini pertama kalinya serat hitam ngubah ruang, bukan orang. Kalau lo dengerin ini sambil ngeliatin bayangan sendiri, cek dulu bentuknya sama atau enggak. Follow CPM, biar lo gak ketinggalan bagian berikutnya.